Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ananda Pramudia Saputri, NIM E100200042 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai industri lokasi. Pengantar. Disparitas regional adalah salah satu masalah kebijakan tertua dan tetap menjadi motivasi utama geografi ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Mengapa distribusi kekayaan lintas ruang tidak merata dan mengapa ketimpangan ini terus berlanjut? Wilayah merupakan unit analisis yang penting dalam memahami bagaimana kota dan perekonomiannya ditopang dan didukung oleh daerah pedalamannya. Pertumbuhan regional yang tidak seimbang dalam suatu negara telah dilihat sebagai indikasi inefisiensi ekonomi atau sumber daya yang kurang dimanfaatkan dan ketidakadilan sosial. Perdebatan ideologis besar telah berkecamuk mengenai arti disparitas regional. Beberapa analisis telah melihat disparitas sebagai kondisi sementara yang ada sebuah equilibrium. Sedangkan yang lain melihat disparitas sebagai hasil permanen dan kumulatif dari kekuatan pasar alami. Sejarah. Teori lokasi awal sebagian besar berasal dari Jerman dari abad 19 adalah salah satu pilar geografi ekonomi. Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial, ahli teori lokasi industri berusaha mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat mereka berada. Teori-teori ini mengasumsikan aktor nasional atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan ahli teori untuk mengisolasi efek transportasi dan biaya tenaga kerja, meskipun hasil dari model aspek tidak realistis. Perkembangan. Yang pertama, teori lokasi industri awal mengacu pada prinsip-prinsip yang diartikulasi oleh Van Tuynen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa yang pertama, ada negara bagian yang terisolasi dengan satu pusat kota atau pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. 2. Petani adalah pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Yang ketiga, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Yang kedua, dari Alfred Weber pada tahun 1926, ilmuwan ini memulai tradisi yang dikenal sebagai teori lokasi dengan biaya terendah, karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Karyawan tetap penting karena banyak prinsip teori lokasinya sebagian besar masih dipegang sampai sekarang dan menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Model lokasi industri Weber mengandalkan pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku atau R dan pasar atau M, model perhitungan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan produk jadi ke pasar. Yang ketiga, menurut August Loss pada tahun 1954, yang menyatukan prinsip-prinsip dasar mereka dan juga menggunakan karya Chris Taylor, mempekerjakan Ceteris Paribus atau semua hal lain yang dianggap sama. Asumsi Loss mengidentifikasi lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan
antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar. Sementara pada saat yang sama, setiap produsen memaksimalkan area pasar yang ditata dalam serangkaian segi enam sangat mirip dengan teori Central Kristaller. Bagi Loss, kota bukanlah pasar di mana ekonomi aglomerasi dinamis bekerja, tetapi superimposisi dari beberapa area pasar. Yang keempat dari Walter Isaard, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Regional, adalah pendiri dan sumber inspirasi utama bagi Asosiasi Sains Regional. Isaard berusaha memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses-proses dinamis dan dengan mempertimbangkan elastisitas spasial. Teori lokasi dalam bentuk yang paling kuantitatif berkembang pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an selama revolusi kuantitatif yang melanda geografi manusia di kedua sisi Atlantik dan dipimpin oleh William Gershon dari University of Washington dan Peter Hegseth dari Cambridge, Bristol. Teori lokasi industri menarik perhatian bidang penelitian operasi yang muncul dan berbagai sarjana bereksperimen dengan model lokasi industri dengan fasilitas tunggal dan banyak fasilitas. Yang terakhir, menurut para ahli geografi ekonomi bersama dengan peneliti dan bisnis dan manajemen telah melakukan berbagai penelitian yang berusaha untuk memahami pola investasi asing langsung atau FDI dan pilihan lokasi perusahaan multinasional atau MNS dengan menggunakan teori bisnis internasional, ekonomi, kelembagaan, dan perilaku organisasi, termasuk divisi tenaga kerja internasional, siklus hidup produk. Studi-studi ini berbicara tentang minat kontemporer kita dalam geografi penciptaan lapangan kerja yang tidak merata dan tidak merata di tingkat subnasional maupun internasional. Selain itu, banyak faktor baru telah diidentifikasi yang mendorong lokasi industri saat ini. Tenaga kerja dipandang sangat penting, tidak hanya dalam hal upah dan kualitas, tetapi dalam hal keterampilan dan kualitas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.